falling from cloud nine. I'm wide awake and rumbling, castles crumbling. I am trying to hold on. Pulau Sumatera punya beberapa provinsi. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita mengenal budaya dan kekhasan Provinsi Sumatera Barat yuk. Secara geografis, Sumatera Barat ada di sebelah barat Indonesia, tepatnya di bagian barat Pulau Sumatera. Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, Provinsi Bengkulu di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Padang, yang juga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Ada banyak hal menarik yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Sumatera Barat ini. Salah satunya adalah rendang. Rendang termasuk makanan khas Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dibumbui rempah-rempah. Sumatera Barat juga terkenal dengan banyak tarian tradisional. Salah satunya tari piring. Tarian tradisional ini berasal dari kota Solok. Tak hanya itu, Sumatera Barat juga punya beberapa taman nasional yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Salah satunya harimau Sumatera. Dan yang tak kalah terkenal, Sumatera Barat juga punya jam gadang. Jam yang berada di pusat kota Bukit Tinggi ini sangat unik karena punya mesin yang hanya ada 2 di dunia loh. Masyarakat Sumatera Barat terbagi menjadi beberapa suku, tapi mayoritas penduduk di sana merupakan suku Minangkabau. Suku ini punya banyak keunikan yang bisa kita pelajari. Kali ini kita mengenal pakaian adat khas suku Minang dari Sumatera Barat yuk. Pakaian suku Minang ada beberapa jenis, tapi yang paling terkenal adalah pakaian adat yang biasa dipakai pemangku adat dan sering disebut pakaian kebesaran. Kita mulai dari pakaian yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk pemangku adat laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana panjang yang modelnya lebar. Biasanya celana akan dipakai bersamaan dengan sandang yang dipakai di pinggang. Sandang terbuat dari kain yang dilipat menjadi bentuk segi 4. Lalu di bagian tengah ada baju berlengan panjang. Biasanya baju ini berwarna hitam atau merah dengan hiasan di bagian lengan. Baju ini dilengkapi dengan sesampiang, yaitu selendang yang dipakai di bagian bahu. Selendang ini dihias dengan benang berwarna-warni. Di bagian atas, laki-laki akan memakai penutup kepala yang dinamakan destar. Bagian atas depan destar biasanya dibentuk lancip. Selain itu, pakaian adat laki-laki Minang juga dilengkapi dengan senjata tradisional keris yang diselipkan pada sandang di pinggang. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan Minang yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada sarung yang disebut lambak. Sarung ini terbuat dari kain songket dan dipakai di pinggang sampai ke mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju betabue, yaitu baju yang berhias benang emas. Baju ini dilengkapi dengan selendang yang dipakai di bahu. Tak lupa, perempuan juga memakai perhiasan berupa kalung emas yang disebut dukuah. Lalu, di bagian atas, perempuan Minang memakai tengkuluk, yaitu perhiasan penutup kepala. Tengkuluk berbentuk seperti atap dari rumah gadang. Wah, pakaian adat suku Minang di Sumatera Barat bagus ya. Selain pakaian adat, Sumatera Barat juga punya kebudayaan lainnya yang menjadi ciri khas. Suku Minang di Sumatera Barat punya rumah adat yang dinamakan rumah gadang. Rumah adat ini sangat unik dengan bentuk atap
yang mencuat dan lancip ke atas. Tak hanya itu, Sumatera Barat juga punya lagu daerah yang terkenal seperti Kampuang Nan Jau di Mato, Paku Gelang, Ayam Den Lape, Bare Solok, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata mempelajari kebudayaan Sumatera Barat sangat menarik ya. Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Rumah ini mudah dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang mempunyai keunikan tersendiri. Yang pertama dilihat dari bentuk atap yang melengkung seperti tanduk kerbau. Bentuk atap melengkung itu disebut gonjong, maka masyarakat setempat juga menyebutnya dengan rumah bagonjong. Yang menarik, pembuatan rumah Gadang ini sama sekali tidak menggunakan paku. Pembangunannya dilakukan dengan cara merekatkan dan menyambungkan kedua bagian kayu dengan kuat. Mereka menggunakan pasak, jadi apabila terjadi bencana alam berupa gempa bumi, rumah ini tidak akan roboh, justru berayun mengikuti ritme gempa. Asal-usul rumah Gadang sendiri sering dihubungkan dengan cerita rakyat yang berjudul Tambul ala Minangkabau. Cerita rakyat ini bercerita mengenai kemenangan yang berhasil didapatkan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau dengan orang Jawa. Bentuk mirip tanduk itu sering digunakan masyarakat Minangkabau sebagai simbol dari pakaian adat yaitu tingkuluak tanduak yang berarti tengkuluk tanduk untuk bundokan duang. Kita jadikan tanduk ini sebagai simbol masyarakat Minangkabau. Setuju. Keunikan lainnya adalah bentuk rumah Gadang sendiri yang menyerupai badan kapal. Konon katanya, bentuk itu meniru perahu nenek moyang di masa lampau yang dikenal dengan sebutan lancang. Lalu, diberi atap dengan menggantungkan layar pada tali yang dikaitkan pada lacang tersebut. Layar itu menggantung, sedangkan tali-talinya membentuk lengkungan yang menyerupai gonjong. Lacang inilah yang menjadi tempat hunian nenek moyang sementara. Selanjutnya, para penumpang membuat rumah yang bentuknya menyerupai lacang itu. Sehingga, seiring berkembangnya zaman, lacang dijadikan ciri khas bentuk rumah masyarakat Minangkabau. Tari piring adalah tarian tradisional yang berasal dari wilayah Minangkabau. Tari piring menampilkan beberapa orang yang menggerakkan tubuhnya mengikuti irama dengan membawa dua piring di kedua tangannya tanpa terjatuh. Sejarah tari piring berasal dari wilayah Solok. Dahulu, di wilayah itu, tari piring merupakan bagian dari sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah mensukseskan panen mereka. Sungguh Tuhan sangat baik sekali kepada kita. Dia memberi kita hasil panen yang sangat melimpah. Iya, sebagai perwujudan rasa terima kasih, kita harus melakukan sebuah ritual yang ditunjukkan kepada Tuhan. Kemudian, mereka membawa sesaji yang diletakkan di sebuah piring dan membawanya dengan berbagai gerakan sesuai dengan iringan musik, sehingga menjadi tari piring. Tari piring lalu mengalami perubahan setelah agama Islam masuk ke wilayah Minangkabau. Tari piring tidak lagi menjadi sebuah ritual animisme, tapi berubah menjadi sarana hiburan masyarakat setempat. Pada zaman sekarang, tari piring ditampilkan dengan cara meletakkan dua piring di atas telapak tangan para penari. Penari-penari itu lalu menggerakkan tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan mendentingkan piring satu sama lain. Biasanya, dalam sebuah pertunjukan tari piring, para penari selalu berjumlah ganjil, mulai dari 3, 7, dan mereka sering menggunakan pakaian yang berwarna cerah, seperti warna merah dan kuning, disertai dengan tutup kepala. Sekarang, tari piring tidak hanya ditampilkan sebagai ajang hiburan masyarakat, tetapi juga ditampilkan di acara-acara resmi pemerintah, baik untuk menyambut pejabat negara ataupun dalam pembukaan kegiatan budaya. Berkunjung ke Tanah Minang.
Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di Indonesiaku. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Padang, Sumatera Barat. Teman-teman, selain terkenal akan pemandangan alam dan budayanya, Tanah Minang ini memiliki berbagai kuliner yang lezat yang sudah diakui di dalam negeri dan luar negeri. Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak tempat wisata yang indah, salah satunya Jembatan Siti Nurbaya. Pemandangan indah Sungai Batang Arau dari atas jembatan membuat kita bisa melihat lebih dekat kehidupan warga setempat. Tidak jauh dari Jembatan Siti Nurbaya, ada restoran martabak Kubang atau martabak Mesir yang terkenal di Sumatera Barat. Di episode kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman berkunjung ke tempat-tempat kuliner khas Padang. Kira-kira kuliner apa saja yang kita kunjungi? Yuk kita cari tahu. Oh iya, episode ini sudah pernah tayang di Kompas TV pada 5 Desember 2018 teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya teman-teman. Tempat kuliner pertama yang kita kunjungi yaitu restoran Martabak Kubang atau Martabak Mesir di Jalan Muhammad Yamin, Kota Padang. Martabak Kubang terbuat dari telur yang dicampur dengan bawang bombay, cabai rawit, seledri, dan daging sapi cincang yang telah dimasak dengan bumbu rendang. Martabak Kubang dimasak di atas wajan yang lebar. Beberapa menit kemudian, martabak siap disantap. Nah, saat menyantap martabak Kubang, kita juga bisa mencoba teh talua khas Tanah Minang yang terdiri dari campuran teh, gula, kuning telur, dan perasan jeruk nipis. Enak banget deh. Setelah dari restoran Martabak Kubang, kita berkunjung ke kedai Bika Talago. Kedai ini berada di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kilometer 10. Kedai yang sudah berdiri sejak tahun 1992 ini menyajikan kuliner tradisional khas Tanah Minang yaitu Bika Talago. Bika Talago terbuat dari adonan tepung beras, kelapa parut, air kelapa untuk rasa original. Ada juga bika rasa pisang, adonannya ditambah gula merah dan pisang teman-teman. Bika ini unik karena pembuatannya masih menggunakan api kayu bakar dan adonannya dimasak di periuk tanah liat. Adonan bika yang dilapisi daun pisang lalu ditutup oleh periuk yang berisi bara api sampai bika matang teman-teman. Nah, Bika Talago hampir mirip dengan sarabi. Yang membedakannya adalah campuran kelapa di bagian atas bika. Makan Bika Talago paling enak dengan teh hangat sambil menghirup udara sejuk dari Gunung Marapi. Kuliner Sumatera Barat terkenal dengan cita rasa pedas dengan bumbu cabai teman-teman. Kali ini kita berkunjung ke Pasar Bawah Bukit Tinggi untuk melihat penjual cabai giling saat menghaluskan cabai dengan cara tradisional. Rendang adalah salah satu kuliner terkenal dari Tanah Minang. Di Payakumbuh terdapat Kampung Rendang. Kota ini menjadi pusat industri menengah penghasil rendang. Di sini terdapat berbagai jenis rendang teman-teman untuk dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Kali ini kita akan berkunjung ke Dapur Riri di Payakumbuh. Ada 14 varian rendang yang dibuat di tempat ini, antara lain rendang daging dan rendang suwir. Yang menarik dari tempat ini yaitu menggunakan bahan baku berkualitas, seperti daging segar teman-teman. Untuk menjaga kualitas rendang, mereka memasaknya menggunakan api kayu bakar. Bahan penting dalam membuat rendang yaitu bumbu, cabai giling, dan rempah-rempah yang dimasak bersama santan. Rendang yang baru matang langsung dimasukkan ke plastik khusus, lalu dipres agar kedap udara. Rendang daging ini siap dibawa kemana saja. Bahkan saking enaknya, rendang terkenal hingga ke mancanegara. Dalam budaya Minang, rendang menjadi hidangan khas dalam acara penting masyarakat Minang. Itu tadi episode Indonesiaku kali ini. Ikuti terus tayangan episode Indonesiaku selanjutnya ya.